Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Anasubing, NPM-nya 2317 2317051082. Sini ingin membuat video pengganti absen untuk pertemuan ke-11. Oke, pertama itu jadi algoritma decision tree ini digunakan untuk bikin bikin klasifikasi gitu. Terus kita ngasilin modelnya itu bentuknya tuh kayak pohon. Nah, fokus utama metode ini tuh eh, ID3. ID3 ini iteratif dikotomisir ketiga. Terus capaian pembelajaran, nah itu kita bisa jelasin konsep dari decision tree dan ID3, bisa ngitung entropi dan information gain-nya, terus bisa membangun pohon keputusannya pakai ID3 tadi. Terus kita juga bisa nge-analisis kelebihan dan kekurangannya, terus kita bisa menginterpretasikannya. Oke, jadi pertama definisi decision tree. Jadi decision tree ini ada struktur data pohon. Yang itu ada pertama itu ada root node, itu simpul pertamanya atau dia tuh atribut awalnya. Lalu ada decision node-nya, itu simpul bercabang, itu adalah atribut yang diujinya. Lalu ada leaf node itu adalah simpul akhir atau hasil dari klasifikasinya. Terus ada edge. Nah, edge ini yang menyatakan untuk hubungan antara node-nya nanti. Ya, nilai edge ini berdasarkan nilai atributnya atau nilai ya node. Oke, ini ini rootnya. Ya. Terus eh, kelebihan dari ID3. Pertama itu outputnya itu lebih mudah dibaca, terus dia tuh lebih efisien karena atribut yang diuji itu yang dibutuhin aja. Terus dia juga fleksibel, dia bisa untuk berbagai jenis atribut. Lalu kekurangannya itu bisa overfitting. Nah, overfitting ini kalau datanya sedikit, di overfitting ini dia bisa gagal memprediksi meskipun datanya itu sama, karena dia tuh terus kekurangannya itu dia cuma bisa nguji satu atributnya setiap langkahnya itu. Lalu kalau datanya kontinu itu dia bakal kurang efisien. Oke, kita jadi entropi ini untuk mengukur ketidakmurnian datanya. Jika semua data dalam satu kelas adalah entropi sama dengan nol atau murni. Terus jika seimbang antar kelas, maka entropinya itu maksimum. Nah, ini rumusnya entropi, terus ininya himpunan data yang mau dilatih. Terus ada information gain. Information gain ini mengukur seberapa banyak entropi berkurang kalau setelah pemisahan data oleh suatu atribut. Jadi atribut dengan information gain tertinggi itu bakal dipilih sebagai decision node nanti. Terus langkah-langkah pertama menghitung entropi seluruh dataset, lalu menghitung entropi setiap atributnya, lalu menghitung information gain tiap atribut. Nah, pilih yang information gain-nya tertinggi itu bakal jadi root. Terus datasetnya itu dibagi berdasarkan atributnya, ya terus diulangi. Nah, iterasi lah, diulang-ulang terus sampai dia iterasinya berhenti sampai semua sampel itu semua sampel dalam subsetnya itu satu
berada dalam satu kelas yang sama, nggak ada atribut lagi dan datanya itu habis atau kedalaman maksimal tercapai. Contohnya nih ada bermain golf, dataset dengan 14 data. Oh, oh ya 14 data dan atribut ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan play glove. Kalau play glove ini play golf ini kelas akhir kan. Sama iterasi satu kita tuh menghitung entropi awalnya itu adalah 0,940 0,940. Terus kita menghitung entropi tambah information gain dari masing-masing atribut. Lalu kita outlooknya itu punya information gain tertinggi jadi root node-nya. Nah, lanjut ke iterasi kedua. Nah, pokoknya kan di iterasi keduanya itu eh, lanjutin pemisahan cabang yang rainy. Terus atribut humidity-nya itu dia punya information gain tertinggi, dia bakal jadi node yang iterasi kedua. Lalu di iterasi kedua ini nanti bakal jadi apa sih? Nah, ini juga ada. Iterasi di sini tuh nanti bakal ada left node berdasarkan entropinya nol. Lanjut iterasi ketiga itu untuk cabang Sunny. Mana nggak? Oh, ini ada. Untuk cabang Sunny itu entropinya kan 0,970. Nah, atribut yang windy, windy itu punya information gain yang paling tinggi. Jadi leaf node-nya itu terbentuk dari nilai windy-nya. Windy. Nah, ini dia. Simpulannya eh, metode ID3 ini bekerja dengan prinsip memecah data secara rekursif berdasarkan atribut dengan information gain tertinggi. Lalu bakal terbentuk sebuah pohon keputusan dari akar ke daun berdasarkan pemilihan data. Nah, ini. Oke, sekian penjelasan saya dari pertemuan ke-11 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.